Rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wa afdhalus salati wa taslim ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-akhyaril ma'sumin siyama baqiyatillahi fil ardin ruhi wa arwahul alamin li turabi maqdamihi fida wa la nudaimu ala adaihim minal awwalina wal akhirin ila qiyami yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Al-Quranul Karim menyinggung dan menyebut sebuah kisah secara berulang-ulang, maka ini adalah pertanda bahwa kisah tersebut mengandung banyak pelajaran yang sangat penting, sehingga perlu diutarakan dan dikisahkan bukan hanya di satu surat saja, bukan hanya di 1-2 ayat saja, tapi harus diulang-ulang secara terus-menerus supaya setiap orang yang membaca Al-Quran memahami bahwa ada nilai penting yang terdapat di balik kisah tersebut. Kisah salah satunya adalah kisah terkait dengan Bani Israel. Bahwa dalam Al-Quran ayat-ayat yang berhubungan dengan riwayat serta kisah Bani Israel di masa Nabi Musa kurang lebih jumlahnya mencapai 900 ayat. Dan ini bukan sebuah jumlah yang kecil, karena keseluruhan ayat Al-Quran saja totalnya kurang lebih sekitar 6.000 ayat. Oleh karena itu ketika kisah Bani Israel dituangkan dalam 900-an ayat, maka Allah Subhanahu wa taala ingin memahamkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang mesti dipelajari, hal-hal yang mesti dipahami dari kisah Bani Israel. Terutama kan dalam sebuah riwayat dari Rasulullah SAW dikatakan bahwa apa yang terjadi di Bani Israel juga akan terjadi pada umat Islam. Di antara momen-momen lain yang disebutkan secara berulang kali dalam Al-Quran adalah kisah tentang penentangan dan pembangkangan iblis terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan juga termasuk di antaranya iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, kita tahu bahwa iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam dengan alasan bahwa iblis merasa lebih mulia karena ia diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah, sehingga dia merasa malu kalau harus tunduk kepada makhluk yang ia anggap lebih rendah dan lebih hina daripada dirinya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa akibat penentangan dan pembangkangan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari rahmatnya. Iblis yang
selama ribuan tahun menyembah dan beribadah kepada Allah, namun karena kesombongan dan pembangkangannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun dijauhkan dari lingkungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa ketika iblis diusir dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun bersumpah untuk menyesatkan umat manusia. Bahwa iblis seolah-olah ingin membalas dendam kepada keturunan Nabi Adam. Dengan cara apa? Dengan cara ia akan menyesatkan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu dalam surat Al-A'raf, salah satu surat yang berbicara tentang tekad iblis untuk menyesatkan umat manusia, kita membaca bahwa iblis mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku akan mendatangi mereka, mendatangi keturunan Adam dari arah manapun, mulai dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Dan engkau, wahai Allah, akan mendapatkan bahwa banyak dari manusia adalah golongan orang yang tidak bersyukur. Sebelum kita membahas bahwa apa yang dimaksud bahwa iblis akan mendatangi manusia dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, satu hal yang mesti kita ingat dan kita camkan adalah bahwa apa yang disebut dengan iblis atau setan adalah sebuah realita, sebuah hakikat. Iblis bukan sebuah metafora, bukan sebuah perumpamaan belaka, bukan sebuah kisah fiktif yang di situ ada pelajaran-pelajaran. Kisah tentang iblis bukan seperti halnya kisah kita di masa kanak-kanak, kansil dan ketimun dan buaya, cuman itu adalah sebuah kisah fiktif yang di situ ada pelajaran-pelajaran yang ingin disampaikan. Sama sekali tidak, bahwa iblis adalah sebuah kenyataan dan tekad iblis untuk menyesatkan umat manusia adalah sebuah realita. Oleh karena itu, kenapa kisah tentang iblis dan sumpahnya dia untuk menyesatkan umat manusia diulang berkali-kali dalam Al-Quran? Satu nilai urgensinya, satu nilai pentingnya adalah supaya kita manusia jangan sampai lengah, jangan sampai lalai bahwa kita manusia dalam kondisi apapun tidak pernah aman dari jaring-jaring perangkap yang dipasang oleh iblis bagi kita. Karena iblis sendiri sudah bersumpah dengan nama Allah untuk menyesatkan kita umat manusia. Terkait dengan makna dan tafsir dari surat Al-A'raf ayat 17 tadi yang saya baca, bahwa iblis akan mendatangi kita dari arah depan, dari belakang,
dari arah kanan dan arah kiri. Ada sebuah hadis dan riwayat dari Imam Bagir alaihissalam yang menjelaskan apa makna dari kedatangan iblis tersebut. Dalam riwayat tersebut dikatakan yang dicantumkan dalam tafsir Majma'ul Bayan, Imam Bagir mengatakan fi makna qoulihi tsumma la'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Min baini aydihim uhawinu alaihimul akhirah. Imam Bagir mengatakan bahwa ketika iblis mengatakan aku akan mendatangi manusia dari arah depannya, apa artinya? Apa maknanya? Menurut Imam Bagir, dia mengatakan bahwa yang dimaksud adalah setan akan membuat akhirat di mata manusia sebagai hal yang remeh. Ini adalah makna bahwa iblis akan mendatangi kita, akan mencoba menyesatkan kita dari arah depan. Kenapa dari arah depan? Karena ibaratnya akhirat adalah dunia yang akan kita sambut. Kita semua akan sedang bergerak menuju ke depan. Menuju kemana? Menuju ke alam akhirat, di mana alam akhirat adalah alam kehidupan kita yang sesungguhnya. Sebuah dunia di mana kita betul-betul akan hidup selamanya di situ, bukan dunia fana ini. Oleh karena itu, dunia akhirat adalah dunia di mana seorang manusia harus membekali dirinya sebanyak mungkin, menabung bekal amal baik sebanyak mungkin untuk persiapan dia menuju alam akhirat. Karena di alam akhirat seorang manusia akan hidup untuk selamanya, bukan puluhan tahun, bukan ratusan tahun, tapi untuk selamanya. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala menghimbau kita manusia agar lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Maka ketika tadi setan mengatakan aku akan mendatangi mereka, aku akan mendatangi manusia dari arah depan, artinya kata Imam Bagir adalah bahwa iblis akan berusaha sedemikian rupa supaya kehidupan akhirat ini dipandang sebelah mata, dipandang remeh oleh manusia. Iblis akan berusaha bahwa manusia jangan sampai mementingkan hal-hal yang berhubungan dengan akhirat, tapi mengajak dia untuk lebih memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu ibadah. Bisikan setan adalah bahwa daripada beribadah, daripada sholat, daripada melakukan ajaran-ajaran agama, lebih baik urus kehidupanmu di dunia ini, kumpulkan sebanyak mungkin uang, hiduplah bersenang-senang di dunia ini, nikmati segala kelezatan dan kenikmatan duniawi ini. Itu adalah upaya, satu bentuk upaya setan untuk menyesatkan umat manusia ketika dia mengatakan bahwa ia akan mendatangi kita dari arah depan kita. Itu dengan cara mengecilkan nilai akhirat di mata kita manusia. Wa uhawinu alaihimul akhirah, aku akan merendahkan nilai akhirat bagi mereka. Wa min khalfihim, sementara arti ketika iblis akan mendatangi kita, mencoba menyesatkan kita dari arah belakang, artinya apa? Wa muruhum bijam'il amwal wa maniha 'anil huquq litabqa liwarasatihim. Makna iblis mendatangi kita dari arah belakang apa? Bahwa iblis akan menggoda kita, akan membujuk kita supaya kita
mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Harta-harta yang ketika nanti kita mati akan kita tinggalkan di belakang kita. Kita tidak akan membawa harta di alam barzakh. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, ya pasti akan kita tinggalkan di belakang. Kita tinggalkan di dunia ini. Namun kelicikan setan apa? Dia menggoda kita bahwa ya betul, engkau nanti ketika mati tidak akan membawa harta. Tapi bagaimana dengan keluargamu, dengan anak-anakmu, dengan keturunanmu? Bukankah mereka juga perlu harta, perlu uang? Oleh karena itu setan membujuk kita, menggoda kita untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan tipuan apa? Ini untuk warisan keturunanmu, untuk warisan keluargamu, supaya ketika engkau mati mereka tidak perlu lagi bekerja, tinggal menikmati uang yang engkau kumpulkan. Nah, dimana ketika kemudian setan membujuk kita manusia untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga pada akhirnya kita akan melupakan akhirat. Wa maniha anil hukuk, dan kewajiban-kewajiban yang seharusnya kita tunaikan itu kemudian kita abaikan. Kenapa? Gara-gara kita terlalu fokus untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Maka ada kewajiban-kewajiban seperti zakat, kewajiban-kewajiban seperti khumus kita abaikan. Kenapa? Karena kita takut kalau kita bayar humus nanti keluargaku tidak punya uang lagi, tidak ada yang tersisa untuk keluargaku. Nah, humus berapa? 1/5. Ya, kita dapat 1 juta, kita harus memberikan humus 200.000. 10 juta 2 juta, 20 juta 4 juta. Bagi sebagian orang ini kelihatan jumlah yang cukup banyak. Maka setan akan menggoda kita, menghasut kita bahwa meskipun kita punya uang banyak, tapi dibisiki oleh setan, tidak perlu bayar khumus, tidak perlu bayar zakat. Biar uang ini engkau kumpulkan untuk keturunanmu, untuk keluargamu yang akan engkau tinggalkan nanti. Inilah makna bahwa iblis dan setan akan mendatangi kita dari arah belakang dengan membujuk kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, harta sebanyak-banyaknya, tanpa harus menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Dan ini adalah satu hal yang mungkin banyak dialami oleh kebanyakan dari kita. Insya Allah kalau kita kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, insya Allah kita tidak pernah meninggalkan. Insya Allah sholat 5 waktu kita tidak ada yang bolong-bolong, tidak ada yang berlubang. Puasa Ramadan juga insya Allah kita selalu melaksanakan puasa. Tapi kan kewajiban-kewajiban dalam Islam bukan hanya melulu sholat dan puasa saja, juga ada kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan harta-harta kita, seperti zakat atau khumus. Dan disinilah kebanyakan dari kita yang lengah atau memang mengabaikan kewajiban tersebut. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa jika ada seseorang yang dia misalkan punya kewajiban khumus, punya kewajiban zakat, tapi dia tidak mengeluarkan uangnya untuk membayar khumus atau membayar zakat, dan riwayat tersebut dikatakan, maka dipastikan bahwa orang itu kelak akan menggunakan uang yang seharusnya untuk khumus atau untuk zakat, akan dikeluarkan apa? Dikeluarkan untuk maksiat. Nauzubillah min dzalik. Uang yang seharusnya untuk khumus
gara-gara dia ditahan enggan mengeluarkannya, suatu saat nanti dia akan menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang berbau maksiat. Kenapa? Karena dia dengan sengaja telah mengabaikan kewajibannya, harus mengeluarkan hartanya, namun dia tidak mengeluarkan hartanya. Maka ini adalah sesuatu yang mesti kita waspadai dan kita mesti berhati-hati bahwa jangan sampai naudzubillah kewajiban sekecil apapun yang berhubungan dengan harta-harta kita kemudian kita abaikan, karena efeknya itu akan sangat besar. Efek negatifnya akan sangat besar. Wa an aimanihim usidu alaihim amrodinihim bitazginid dolalah wa tahsini syubhah. Sementara arti dari bahwa iblis akan mendatangi manusia dari arah kanan, artinya adalah bahwa iblis akan merusak urusan-urusan agama kita. Dengan cara seperti apa? Bitazginid dolalah, dengan menampakkan kesesatan sebagai suatu hal yang indah, suatu hal yang sesat, suatu hal yang keliru, tapi ditampakkan oleh setan sebagai hal yang indah. Seperti apa? Mungkin contohnya bisa kita lihat banyak pada zaman sekarang. Jihad adalah satu kewajiban dalam agama. Tapi ketika jihad dimaknai secara keliru, ketika jihad dilakukan tanpa mengikuti aturan-aturan proporsionalnya, maka dia akan menjadi sesuatu yang buruk. Terlihat indah, namanya jihad, tapi pada kenyataannya adalah justru merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat dari kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstremis seperti Al-Qaeda atau ISIS misalkan, slogan-slogan yang mereka angkat apa? Jihad. Mereka mengklaim sedang memerangi orang-orang kafir. Tapi kemudian dan perbuatan-perbuatan mereka ya, yang kemudian memperbudak para wanita, memenggal kepala orang-orang, mereka anggap sebagai jihad. Jadi mereka adalah orang-orang yang telah tertipu oleh muslihat setan. Sesuatu yang salah, sesuatu yang ada kemasan agamanya, namanya jihad. Tapi sebenarnya itu adalah merupakan bentuk kemungkaran, bentuk pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu makna bahwa setan akan mendatangi kita dari arah kanan adalah tadi dengan merusak agama kita manusia dengan cara tadi sebuah kesesatan ditampilkan sebagai hal yang indah, dibungkus dengan kemasan agama sehingga nampak indah, namun padahal isinya adalah suatu kemungkaran. Wa tahsini syubhah, dan juga dengan setan akan merusak agama kita dengan syubhah-syubhah, akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengikis keyakinan kita tentang Tuhan, keyakinan kita tentang kenabian, keyakinan kita tentang imamah, keyakinan kita tentang hari akhir. Semua syubhah-syubhah ini akan dilontarkan sehingga mungkin kebanyakan orang awam yang tidak bisa mengetahui jawaban dari syubhah-syubhah tersebut, dia akan kebingungan, mulai ragu terhadap agama mereka. Maka makna bahwa
iblis akan mendatangi kita dari arah kanan adalah upaya proyek iblis untuk merusak agama kita, baik melalui syubhah-syubhah ataupun menampakkan kesesatan sebagai hal yang indah. Wa ansyama'ilihim bitahbibil laddah wa taklibi syahawatin ala qulubihim. Sementara makna bahwa setan akan mendatangi kita, mendatangi manusia dari arah kiri, maknanya adalah, kata Imam Bagir, bahwa setan akan membuat kita menyukai kelezatan-kelezatan duniawi, akan membuat kita menjadi budak-budak hawa nafsu. Dan betapa banyak manusia yang mereka celaka karena menuruti hawa nafsu, terutama dari batin dan farj. Hal-hal yang berhubungan dengan urusan perut atau hal-hal yang berhubungan dengan urusan di bawah perut itu yang menyebabkan banyak manusia tergelincir. Bahkan para ulama sekalipun, mungkin orang beragama sekalipun, sebagian dari mereka tergelincir karena mendapatkan godaan untuk masalah perut atau yang di bawah perut. Ini adalah makna bahwa setan akan mendatangi kita dari arah kiri kita, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bagir alaihissalam. Maka di sini dari satu ayat ini saja ya, kita mengambil kesimpulan bahwa kita memiliki seorang musuh yang sudah bersumpah dengan nama Allah untuk menyesatkan kita. Dan kita sebagai orang yang menjadi target, sebagai orang yang diincar oleh makhluk terkutuk ini, adalah kita harus waspada. Kita harus pintar-pintar mencari tahu apa bentuk-bentuk tipu daya setan, apa bentuk-bentuk muslihat dari iblis, supaya kita semua selamat dari tipuan-tipuan dan muslihat-muslihat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, menerangi jalan kita sehingga kita bisa melihat hal-hal yang ada di mata kita sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang ingin ditampakkan oleh setan bagi kita. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin thahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surat Al-Qadar.